kita tuh udah ngerangkum menjadi 4 poin seputar tips dan trik bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa mencapai performa akademik yang baik dan optimal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Hidupin Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue, Alif Fayatullah, di konten yang mungkin agak berbeda kali ya dengan konten-konten sebelumnya. Kenapa gue belum berbeda? Karena di konten sebelumnya itu kita udah sering menyajikan konten seputar capar atau cari pengalaman, di mana kita menghadirkan narasumber untuk berbagi cerita dan pengalamannya nih seputar dunia perkuliahan. Nah, pada konten kali ini gue tuh cuma mau sekedar berbagi tips dan trik sih kepada Sobat Edupi Respiration semua. Nah, tapi sebelum itu mungkin gue mau refleksi setahun ke belakang nih, ketika gue masih menjadi maba atau mahasiswa baru. Gue tuh punya kekhawatiran atau mungkin pertanyaan sih seputar kayak gimana nih caranya gue bisa dapat IP yang bagus, atau mungkin gimana caranya gue bisa perform secara akademik dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman Edupin Inspiration semua punya pengalaman ataupun pertanyaan yang sama kayak gue kali ya. Nah, makanya pada kali ini kita tuh udah ngerangkum menjadi 4 poin seputar tips dan trik bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa mencapai performa akademik yang baik dan optimal. Nah, poin pertama itu adalah fokus dan tetapkan target yang jelas. Mungkin gue mau menggarisbawahi kata menetapkan target yang jelas dulu kali ya. Mungkin gini, ketika teman-teman edupir mungkin sudah mendalami ilmu manajemen atau mungkin nanti akan mendalami ilmu manajemen, pastinya teman-teman edupir tuh nggak asing sama yang namanya POAC, Planning, Organizing, Executing, sama Controlling. Jadi keempat tahapan manajemen ini tuh ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan tahapan paling pertama itu adalah planningnya, perencanaannya. Jadi penting banget buat teman-teman Edupi Inspiration semua, ketika kalian mau mencapai target tertentu, kalian harus punya perencanaan yang baik. Gimana caranya nih, step by step untuk mencapai tujuan atau target kalian. Jadi itu adalah poin yang paling terpenting, poin dasarnya. Lalu selanjutnya, nggak kalah penting juga untuk teman-teman untuk fokus terhadap tujuan atau target yang sudah teman-teman tentukan atau tetapkan di awal. Mungkin simpelnya kayak gini, kita nggak bisa menafikan ya bahwasanya dalam kondisi atau status sebagai mahasiswa baru pasti ada keinginan untuk mengeksplor segala hal yang teman-teman hadapi di dunia perkuliahan, pengen nyobain organisasi atau kepanitiaan A, B, C, sampai Z. Dan sebenarnya kita bisa bilang bahwasanya hal-hal tersebut itu bisa jadi menjadi distraksi atau gangguan untuk teman-teman mencapai target atau tujuan akademik teman-teman semua. Dan yang menjadi tugas teman-teman semua adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi distraksi-distraksi yang teman-teman temui, dan teman-teman harus melakukan atau mencari cara how to deal with that distraction dan tetap fokus agar tetap fokus dengan tujuan akademik kalian. Itu adalah poin pertama. Nah, poin yang kedua yang gak kalah penting itu adalah cari lingkungan yang tepat. Mungkin contoh simpelnya kayak peer group kali ya. Dan ya memang mencari peer group itu bukan suatu hal yang mudah, butuh proses. Nah, tapi ketika teman-teman mendapatkan peer group yang cocok, peer group yang sekiranya bisa mendukung teman-teman untuk mencapai target atau tujuan akademik teman-teman, gue rasa itu merupakan suatu hal yang worth it banget. Jadi pesan atau tips yang kedua adalah please banget cari lingkungan yang sesuai dengan tujuan teman-teman atau tujuan akademik teman-teman semua. Itu adalah poin yang kedua. Dan berbicara terkait mencari lingkungan yang tepat, gue juga mau nekenin bahayanya peer pressure kali ya. Jadi mungkin gini, ketika teman-teman udah dalam lingkungan tertentu, mungkin anggaplah kalian punya teman ABC, lalu si ABC ini punya prestasi yang sangat tinggi, alhasil teman-teman kayak berasa ada pressure tertentu, tekanan tertentu untuk mencapai prestasi yang sama atau mungkin lebih. Jadi malah teman-teman kena mental dan malah performa kalian malah turun. Jadi tolong banget hindari peer pressure tersebut, dan teman-teman percaya diri aja sama kapasitas dan kapabilitas diri kalian masing-masing. Itu adalah poin yang kedua. Terus poin ketiga untuk mencapai performa akademik yang baik dan optimal itu adalah usahakan untuk selalu aktif di dunia perkuliahan. Mungkin simpelnya gini, kalau bicara terkait aktif tuh teman-teman jangan menginterpretasikan gue harus aktif berarti gue harus selalu nanya nih ke dosen di dalam perkuliahan ketika habis presentasi,
sesi diskusi nanya-nanya terus, enggak gitu juga ya. Jadi ketika berbicara terkait aktif di dunia perkuliahan itu, dalam artian teman-teman tuh aktif bisa aja mencari informasi seputar materi, aktif bertanya is okay, asal jangan sampai berlebihan dan mengganggu juga. Lalu, yang gak kalah penting juga adalah aktif dalam berdiskusi. Nah mungkin ini datang dari pengalaman gue pribadi ya. Di dunia perkuliahan itu banyak beberapa matkul atau mata kuliah yang mensyaratkan adanya komponen penilaian peer review atau penilaian kelompok. Jadi nanti teman-teman akan ada assignment dalam suatu kelompok. Lalu nanti teman-teman anggota kelompok lain akan menilai performa teman-teman dan begitu pun sebaliknya. Jadi sangat penting buat teman-teman untuk melakukan tugas, melakukan delegasi tugas yang baik, aktif berdiskusi, dan paling penting tujuannya sebenarnya adalah agar teman-teman kalian itu rela atau sekiranya ikhlas gitu ya untuk memberikan review atau feedback yang baik untuk penilaian teman-teman. Karena biasanya komponen penilaian lumayan banget, 5 atau mungkin 10% dari nilai semester kalian. Jadi makanya poin ketiga yang gak kalah penting adalah usahakan untuk selalu aktif di dunia perkuliahan, baik mungkin di kelas ataupun sesi diskusi di luar kelas. Itu adalah poin ketiga. Poin keempat, ya mungkin poin terakhir dan kalau mungkin gue bisa bilang adalah poin yang melengkapi ketiga poin sebelumnya, yaitu adalah usahakan untuk meningkatkan rasa keingintahuan kalian. Jadi ini penting banget. Kalau misalkan kalian punya rasa keingintahuan yang besar, hal itu tuh bisa jadi kayak poin plus kalian mungkin sebagai mahasiswa di dunia perkuliahan. Kayak misal gini, mungkin teman-teman nanti akan menemui dosen pengampu yang punya standar yang tinggi. Dan biasanya dosen yang punya standar tinggi itu agak tricky ya. Ketika mata kuliah berlangsung, mereka tuh nggak ngejelasin materi dari A sampai Z, tapi mereka hanya memberikan materi pemicu. Mungkin anggaplah materi pemicunya hanya A. Karena dosen itu punya standar yang tinggi, itu punya high demand ya. Mereka mengharapkan teman-teman untuk mengeksplor materi tersebut sampai Z, jadi sampai Z. Dan ketika teman-teman nggak punya rasa keingintahuan yang tinggi, teman-teman hanya puas aja dengan materi yang diberikan, materi pemicunya. Teman-teman hanya puas dengan materi A aja. Sedangkan teman-teman kalian udah mengeksplor materi tersebut sampai A, B, C, D, bahkan sampai Z. Jadi teman-teman akan tertinggal. Jadi yang pengen gue tekanin adalah milikilah rasa keingintahuan yang besar. Milikilah rasa keingintahuan yang tinggi, karena hal itu sangat berguna bagi kalian untuk mencapai performa akademik yang baik dan optimal. Jadi kalau mungkin teman-teman Edupir bisa rangkum, tips dan trik untuk mencapai performa akademik yang baik dan optimal di dunia perkuliahan itu kurang lebih ada 4. Pertama itu adalah tetapkanlah target yang jelas dan fokus terhadap target itu. Lalu yang kedua, cari lingkungan yang tepat yang sekiranya bisa mendukung teman-teman untuk berkembang dan mendapatkan target atau tujuan akademik kalian. Lalu yang ketiga, yaitu adalah usahakan untuk selalu aktif di dunia perkuliahan. Ya kayak misalnya ke dosen, mencari informasi, aktif cari materi lain, atau mungkin diskusi di luar kelas. Dan terakhir, keempat adalah milikilah atau tingkatkan rasa keingintahuan kalian seputar wawasan di dunia perkuliahan. Jadi keempat poin itulah yang sekiranya kira-kiranya bisa membantu teman-teman Sobat Edupir Inspiration semua untuk mencapai performa akademik yang baik dan optimal. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, tips dan trik yang bisa kita berikan untuk teman-teman Sobat Edupir Inspiration semua. Good luck buat semester satunya, semester perdananya, dan semangat terus untuk menjalani proses perkuliahan. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Gue mau mengingetin untuk jangan lupa ikuti lini masa kita di Instagram di edupir.inspiration dan juga di YouTube Edupir Inspiration, dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga share video kita ke teman-teman kalian. Thank you semua, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you, bye-bye.